Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Kita bersyukur pada hari ini kita masih diberikan Tuhan kesehatan dan juga kemurahan-Nya. Di tengah pandemi seperti ini banyak sekali hal buruk yang telah terjadi. Tapi kita boleh bersyukur bahwa mujizat Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita puji dengan lagu yang berjudul Mujizat Itu Nyata. Terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Baiklah, sekarang kita dengarkan renungan dari teman-teman kita. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, lebih baik kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu pada hari-hari ini. Sebentar kami akan membaca sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Berkati supaya firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa, amin. Nah, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Markus 10 ayat yang ke-46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang-orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Judul renungan kita pada hari ini adalah Yesus cinta kau dan aku. Teman-teman, pernahkah kau mendapati seorang teman yang tidak memiliki kawan untuk diajak bermain? Mungkin karena anak ini sulit untuk bergaul dan tidak memiliki teman. Hidup menyendiri adalah hal yang tidak menyenangkan bagi kita.
Karena pada dasarnya kita membutuhkan kehadiran orang lain di kehidupan kita. Menurutmu, apa yang dapat kita lakukan apabila hal itu terjadi di kelas kita? Apakah kita akan menjauhi ataupun menemaninya? Teman-teman, Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita untuk menyatakan kasih. Ia tidak menjauhi, melainkan mendekati Bartimeus, seorang buta yang tak ia kenal itu. Firman ini mendorong kita untuk menyatakan kasih kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Bahkan kepada orang-orang yang entah karena kekurangannya ataupun sikapnya dijauhi oleh sesama kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih karena kami semua dapat bangun dalam keadaan yang sehat pada pagi hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Tuhan, kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan, dan kiranya kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tolong bantulah kami supaya kami dapat menerapkan kasih dalam hidup kami, seperti yang telah Engkau ajarkan dalam firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami juga mau berdoa buat kegiatan home learning. Tolong Tuhan supaya kegiatan home learning ini dapat membantu kami dalam belajar. Juga berkatilah guru kami yang akan mengajar juga kami, supaya kami dapat mengerjakan setiap tugas dengan baik dan bertanggung jawab. Tuhan, kami juga mau berdoa buat kesehatan kami. Tolong Tuhan supaya kami semua dapat menjaga kesehatan kami, dan kiranya Engkau terus memelihara kami dan melindungi kami dalam tangan perlindungan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau juga menyembuhkan mungkin teman-teman kami yang sedang sakit. Tolong Tuhan sembuhkan mereka supaya mereka dapat beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, kami juga mau berdoa buat pandemi COVID-19. Tolong Tuhan pulihkanlah negara kami dan dunia ini dari virus ini. Tolong Tuhan supaya kami semua dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kami serahkan seluruh doa kami dalam nama Tuhan Yesus, dan selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi teman-teman, selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.